Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 265, Permintaan Maaf. Setelah Jian Wushuang pergi, Penatua Qiu, pendekar pedang mungkin benar-benar datang mengunjungi Penatua Ling Han. Bukankah agak berlebihan mengusirnya tanpa memeriksanya? Kata Junyi dengan suara rendah. Junyi, kamu sangat menghormatinya. Dia masih sangat muda, bagaimana mungkin dia punya hubungan dengan Tetua Ling Han? Itu pasti karena dia mendengar tentang Tetua Ling Han dan datang ke sini untuk mengakui Tetua Ling Han sebagai guru. Banyak yang datang untuk itu setiap tahun. Qiu Ying tidak menganggapnya serius. Lagi pula, Tetua Ling Han dan Tetua Sekte Daluo Surga lainnya sedang sibuk dengan suatu acara. Bahkan aku, tidak memiliki kesempatan untuk menemuinya, apalagi dia, bagaimana mungkin. Adapun tokennya. Qiu Ying melirik token yang dilempar Jian Wushuang ke tanah dengan jijik. Saat dia melihat token itu lebih cermat, wajahnya langsung berubah. Token itu, Qiu Ying menatapnya, adalah token ramuan agung. Qiu Ying tercengang dan terdiam. Tidak peduli Istana Kaisar Suci atau Sekolah Alkimia, mereka memiliki token mereka sendiri sebagai jaminan. Ada tanda khusus di sana, tidak ada yang berani memalsukannya. Token Kaisar Suci mewakili Istana Kaisar Suci dan token eliksir agung mewakili Sekolah Alkimia. Mungkinkah itu token ramuan agung? Qiu Ying terkejut dengan mulut dan mata terbuka lebar. Sesaat kemudian, puluhan raungan di Sekte Surga Daluo membubung ke langit. Cepatlah, bertindak sendiri-sendiri, temukan dia. Mereka dipimpin oleh seorang tetua berjubah perak dan berambut abu-abu, yang merupakan tetua ke-9 Sekte Daluo Heaven Ling Han, namun, wajahnya sekarang dipenuhi dengan kesedihan. Kamu terlalu sombong untuk mengusirnya tanpa bertanya dengan jelas. Kapan orang-orang dari Sekte Daluo Surga menjadi begitu merajalela? Qiu Ying, lebih baik kau berdoa agar dia tidak pergi terlalu jauh, sehingga Sekte Daluo Surga dapat menebus kesalahannya. Jika tidak, kau akan dipecat dari posisi tetua penegak hukum. Ling Han memarahinya dengan suara serak, dasar tidak berguna. Dimarahi habis-habisan oleh Ling Han, Qiu Ying menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapnya sama sekali. Dia tahu dia dalam masalah kali ini. Ia tidak pernah menyangka seorang pemuda yang usianya paling lama 20 tahun dapat memiliki latar belakang seperti itu. Penatua Ling Han, itu dia. Junyi, yang juga mengikuti, tiba-tiba berteriak. Ling Han segera melihat ke bawah dan mendapati seorang pria berjubah hitam dengan pedang panjang di punggungnya sedang duduk dengan tenang di puncak gunung, yang tampaknya sedang menunggu mereka. Alhamdulillah, dia sudah menunggu kita, keadaan tidak terlalu buruk. Ling Han menghela napas lega saat melihat Jian Wushuang, lalu dia dan yang lainnya mendarat perlahan di depan Jian Wushuang. Rekan pendekar pedang, namaku Ling Han. Ucap Ling Han dengan nada rendah hati. Jian Wushuang, yang duduk bersila di tanah, membuka matanya perlahan. Kemudian dia menutup matanya lagi setelah meliriknya, berkata, Sekte Daluo Heaven yang begitu arogan, sulit dibayangkan apa yang akan terjadi padamu jika kamu adalah salah satu dari 8 sekte teratas di benua Nanyang. Aku harus meminta maaf atas kelalaianku. Ling Han tersenyum pada Jian Wushuang, lalu melirik Qiu Ying di sebelahnya, kemarilah. Qiu Ying berjalan ke arah Jian Wushuang dengan lesu dan meminta maaf, Tuan Pendekar, mohon maaf karena telah menyinggung Anda tadi, saya benar-benar minta maaf. Jian Wushuang membuka matanya, melirik Qiu Ying, Sekte Daluo Heaven besar dan kaya dan akan segera menggantikan Sekte Pedang Liar sebagai salah satu dari 8 sekte teratas di benua Nanyang, bagaimana mungkin kamu peduli pada seorang pemuda? Qiu Ying merasa malu. Qiu Ying. Ling Han menatap Qiu Ying dan berteriak, mulai sekarang, kau akan dicopot dari jabatan tetua penegak hukum dan akan dihukum dengan menyapu lantai di depan gerbang gunung. Bahkan jika seorang murid inti emas biasa datang untuk belajar, kau harus membimbingnya ke sekte dengan hormat. Jika kau melakukannya dengan baik, dalam 3 tahun, aku akan mempertimbangkan untuk mengembalikanmu, mengerti? Mendengar ini, Qiu Ying berdiri tercengang, lalu dia mengangguk penuh semangat. Setelah menghukum Qiu Ying, Ling Han menoleh ke Jian Wushuang sambil tersenyum, rekan pendekar, apa pendapatmu sekarang? Jian Wushuang mengangkat kepalanya, menatap Ling Han dengan heran, lalu mengangguk pelan, kamu adalah tetua yang berakal sehat di Sekte Daluo Heaven. Haha, karena kita sudah selesai membicarakannya, apakah kamu ingin datang dan mengobrol? Ling Han mengundangnya. Baiklah, Jian Wushuang tidak menolaknya kali ini. Dipimpin oleh Ling Han, Jian Wushuang pergi ke Sekte Daluo Surga dan berjalan ke aula yang sama. Di aula, Ling Han dan Jian Wushuang masing-masing duduk di 2 kursi. Qiu Ying, Junyi dan yang lainnya menunggu di luar aula. Pendekar pedang, kaulah orang yang dikirim Sekolah Alkimia untuk membantu Sekte Daluo Surga, bukan? Ling Han menatap Jian Wushuang sambil tersenyum. Ya, Jian Wushuang mengangguk, tapi apa yang bisa kulakukan? Jian Wushuang penasaran tentang itu.
Sekte Daluo Heaven, yang cukup kuat untuk menandingi Sekte Wilderness Sword, memiliki banyak ahli termasuk beberapa di Saint Realm. Apakah ada hal yang tidak dapat mereka lakukan yang membutuhkan bantuannya? Begini masalahnya, Ling Han menjelaskan kepadanya. Kau mungkin tahu bahwa kali ini Sekte Daluo Heaven dan Sekolah Alkimia akan membasmi Sekte Pedang Liar bersama-sama. Namun, itu tidak hanya membutuhkan kekuatan absolut, tetapi juga alasan yang masuk akal. Lagi pula, itu adalah salah satu dari 8 sekte teratas. Alasan. Jian Wushuang mengerutkan kening, Sekolah Alkimia dan Sekte Daluo Surga dapat membasmi Sekte Pedang Liar secara langsung. Mengapa kamu membutuhkan alasan? Haha, mungkin kamu tidak tahu bahwa 8 sekte teratas di benua Nanyang adalah satu kelompok. Jika Sekte Daluo Heaven dan Sekolah Alkimia membasmi Sekte Pedang Liar tanpa alasan apapun, Sekte Daluo Heaven akan diusir oleh 7 sekte teratas lainnya dan tidak akan bisa masuk dalam 8 sekte teratas. Lagi pula, Sekte Pedang Liar didukung oleh Istana Kaisar Suci. Kalau kita menyerang Sekte Pedang Liar tanpa alasan, Istana Kaisar Suci tidak akan tinggal diam. Ling Han menjelaskan. Jadi begitu. Jian Wushuang mengerti, tapi bagaimana kamu bisa menemukan alasan?